Jadi kesimpulan dari kata annas ini ternyata memiliki 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, kemudian gunnah musyaddadah, kemudian mad tabi'i. Jadi cara membacanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nasr ayat yang kedua, di mana ayat ini berbunyi وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ila akhirih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian ternyata ada satu kata dalam ayat ini yang memiliki 3 hukum tajwid sekaligus. Apakah itu? Baik, benar sekali, yaitu pada kata annas. Nah, ini teman-teman. Kira-kira hukum apa saja sih yang terdapat pada ayat ini? Nah, pada kata annas. Baik. Yang pertama, yaitu terdapat hukum bacaan lam ta'rif, teman-teman. Lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu yaitu lam yang masuk pada kata benda. Nah, yang masuk pada kata isim atau kata benda yang didahului oleh hamzah wasal. Nah, mana lamnya? Lamnya ini teman-teman. Nah, ini lamnya. Kemudian hamzah wasalnya mana? Nah, ini hamzah wasal. Baik, sampai di sini insyaallah bisa dipahami. Atau ini juga disebut dengan alif lam, hukum alif lam. Alif lam ta'rif. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman semua, lam ta'rif itu dibagi menjadi 2 hukum. Yang pertama alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini, alif lam qamariyah ini juga disebut dengan izhar qamariyah, teman-teman. Mengapa disebut dengan izhar? Sebab dibaca jelas. Sebab dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Yaitu bunyi lam sukunnya. Nah, kalau izhar halqi apa? Yang dibaca jelas adalah bunyi nun sukunnya. Sedangkan pada izhar qamariyah yang dibaca jelas adalah bunyi lam sukunnya, di mana ini adalah huruf-huruf yang termasuk dalam kategori alif lam qamariyah. Kemudian hukum yang kedua yaitu alif lam syamsiyah, teman-teman. Alif lam syamsiyah ini disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa disebut dengan idgham? Nah, karena dileburkan. Apa yang dileburkan? Bunyi lam sukunnya. Nah, seperti itu. Sedangkan idgham bigunah apa? Idgham bigunah yang dileburkan adalah bunyi nun sukunnya. Kalau ini adalah bunyi lam sukunnya. Hurufnya adalah ini, teman-teman. Jadi ciri khasnya alif lam qamariyah itu lam sukunnya dibaca jelas. Nah, kita coba. Wara'aitan nasa. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Apa lam sukunya? Tidak. Berarti ini termasuk dalam kategori alif lam syamsiyah. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa itu lam syamsiyah? Karena dileburkan bunyi lam sukunya. Lam sukunya itu sudah tidak kedengeran. Tannas awalnya
Al-nas. Tapi karena bertemu dengan nun, maka lamnya disukun, diabaikan, nunnya ditasydidkan. Jadi tannas wa ra'aitan nasa. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, tidak hanya ini teman-teman. Ternyata ketika nunnya ini bertasydid, nah, ya taib, maka ada muncul hukum yang kedua yaitu gunnah musyaddadah. Gunnah atau dengungan yang disebabkan karena tasydid. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah musyaddadah itu ternyata ketika terdapat nun dan mim. Nun atau mim yang bertasydid. Ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu disebut dengan gunnah musyaddadah. Maka wajib dibaca dengung dengan dipanjangkan 4-5 harokat. Seperti itu. Baik, insyaallah bisa dipahami. Jadi gunnah musyaddadah. Jadi dengungkan. Wa ra'aitan nasa. Nah, berbeda teman-teman ketika kita alif lam syamsiyahnya adalah huruf shin. Wasyamsi, wasyamsi, maka tidak didengungkan, ya, maka tidak didengungkan. Nah, ketika yang bertemunya dengan nun yang bertasydid, maka perlu didengungkan terlebih dahulu dengan dengungan yang panjang. Wa ra'aitan nasa. Nah, wa ra'aitan nasa. Nah, seperti itu. Jadi wa ra'aitanna tanna tanna. Nah, jadi didengungkan terlebih dahulu 4-5 harokat atau 2,5 alif atau 2,5 ayunan. Itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada ternyata dia mempunyai hukum mat tobi'i. Nah, mana mat tobi'inya? Nah, kita pahami terlebih dahulu mat tobi'i itu apa sih gitu. Mat tobi'i itu teman-teman ketika dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, atau waw sukun diawali dengan dhammah. Kemudian iya sukun diawali dengan kasrah atau alif diawali dengan fathah. Nah, panjang mat tobi'i dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Nah, di antara 3 huruf ini teman-teman, mana yang termasuk dalam pada annas ini? Nah, ternyata annas. Nah, itu terdapat hukum bacaan mat tobi'i pada fathah yang diawali bertemu dengan alif atau alif diawali dengan harokat fathah. Mana alifnya? Pada kata na. Nah, ini alifnya teman-teman. Diawali dengan harokat fathah. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi na-nya itu setelah didengungkan kemudian ditahan 1 alif. Wa ra'aitan nasa. Nasa. Nah, seperti itu. Wa ra'aitan nasa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara membacanya yaitu dimasukkan atau dileburkan bunyi lam sukunnya. Nah, seperti itu. Kemudian didengungkan, kemudian dibaca panjang mat tabi'i. Jadi kesimpulan dari kata annas ini ternyata memiliki 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, kemudian gunnah musyaddadah, kemudian mat tabi'i. Jadi cara membacanya adalah pertama lam sukunnya dileburkan ke nun, ya. Kemudian nun tasydidnya didengungkan, selanjutnya na-nya dibaca panjang 1 alif secara mat tabi'i. Seperti itu teman-teman. Jadi cara membaca yang baik dan benar adalah
ورأيت الناس يدخلون. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan tentang hukum tajwid dalam Al-Quran. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin kita bahas secara detail, silahkan komen di kolom komentar dan tulis di situ pertanyaannya. Insya Allah nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.